Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kewirausahaan bab 3 yang berjudul berpikir kreatif dan bab 5 yang berjudul pengambilan resiko. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Fendi Budianto, dan rekan saya. Dan saya yang terakhir, Ahmad Bilal. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator saudara Fendi Budianto. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan bab yang pertama, bab 3 dulu, yang berjudul berpikir kreatif, yang akan dijelaskan oleh rekan kami Fajrul Falah. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Mas Fendi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini dari bab 3 tentang kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang wirausaha. Tentunya dengan kreativitas kita akan menciptakan hal yang baru. Wirausaha akan menghadapi medan persaingan yang sangat ketat untuk dalam pemasarannya, sehingga harus kreatif dan tidak mudah mati akal. Dengan kreativitas kita akan mampu keluar dan melihat dan bisa menangkap peluang yang ada dalam pasar. Kemudian kreativitas menjadi sangat penting karena satu, wirausaha yang kreatif akan meluncurkan produk-produk yang baru yang belum pernah dibuat oleh pasar. Kemudian manusia kreatif bukanlah peniru, melainkan pemimpin. Jadi seorang manusia wirausaha itu harus tidak hanya meniru dari sampel, tidak hanya meniru dari produk yang telah ada, tapi kita harus membuat suatu inovasi atau kreativitas untuk menjadikan sebuah karya kita sendiri. Kemudian kita akan menjadi first mover advantage. Dengan kreativitas kita akan mempunyai keuntungan tersendiri karena kita membuat suatu penemu atau suatu karya kita sendiri, sehingga dalam nanti pemasarannya kita itu akan lebih mudah. Kemudian kreativitas dapat mencari cara atau jalan keluar baru, membuka terobosan dan menciptakan perbedaan-perbedaan yang ada dan menonjolkan dan akan disukai oleh pasar. Kemudian resiko adalah bagian dari kehidupan seorang wirausaha. Tentu seorang wirausaha tidak luput dari resiko, karena resiko adalah sesuatu yang pasti ada dalam kita berwirausaha. Kemudian kreativitas akan menghubungkan titik-titik yang terpisah dan terisolasi. Dan kemudian orang dewasa yang tidak kreatif, sejak lahir manusia sudah dibekali modal yang jauh lebih penting daripada sekedar uang, yaitu otak. Bagaimana kita itu bisa mengolah otak kita dan menciptakan sesuatu yang baru. Dengan modal tersebut kita dapat berpikir dan bertindak dan menyelesaikan masalah jauh lebih baik dari mesin atau makhluk hidup lainnya. Dengan otak yang sehat, kita dapat berpikir kreatif sehingga timbul gagasan-gagasan dan terobosan usaha yang inovatif. Kemudian pembuka pintu kesulitan, bagaimana kita berpikir kreatif, melihat dengan sudut pandang perspektif yang baru, menemukan hubungan baru dan membentuk kombinasi baru dari objek, konsep, atau fenomena. Dengan melihat sudut pandang yang baru, sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah bagaimana cara kita memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Misalnya, kita memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Kemudian dan hambatan kreativitas akan dilanjut oleh saudara Bilal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajrul Falah. Saya akan melanjutkan presentasinya dari yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Fajrul. Saya akan menjelaskan tentang hambatan kreativitas. Nah, hambatan kreativitas ini
ada 5. Yang pertama hambatan persepsi, yang kedua hambatan emosi, yang ketiga hambatan culture, yang ketiga hambatan culture, dan keempat hambatan lingkungan, dan yang kelima hambatan intelektual. Hambatan persepsi ini bisa kita bilang bahwa hambatan yang muncul ketika ada suasana yang tiba-tiba di luar prediksi gitu. Misal kita sedang di suatu tempat, ternyata tempat tersebut tiba-tiba gelap dan kita otomatis mencari lampu untuk meneranginya. Nah, pikiran-pikiran secara refleks seperti itu membuat hambatan kita menjadi persepsionis. Dan yang kedua hambatan emosi. Hambatan emosi ini kita terlalu mengandalkan ideologi kita gitu. Terus kita mudah tertekan dengan keadaan-keadaan yang baru kita hadapi, dan kita dapat mudah digoyahkan oleh lingkungan atau pihak-pihak lain yang memberikan informasi, atau baik itu memberikan informasi niatnya baik atau niatnya buruk. Yang ketiga hambatan kultural. Nah, hambatan kultural ini kayak faktor kultural di sekitar lingkungan kita. Kalau kulturnya itu bagus, pasti hambatan itu tidak akan muncul. Yang keempat hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan ini dari rumah kita. Misal kita ingin memulai sesuatu, tapi kita melihat di lingkungan sekitar kita tuh belum ada yang melakukan sesuatu seperti kita, jadi kita tidak percaya diri atau takut jika melakukan hal itu untuk pertama kalinya akan disalahkan atau dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitar kita. Yang kelima hambatan intelektual. Nah, yang hambatan intelektual ini kita terlalu istilahnya kita terlalu berpikir dalam satu kotak, dan itu nggak bisa. Kita harus saklek gitu bahasa Jawanya, harus kayak misalnya harus A ya harus A. Jadi kita nggak bisa menerima informasi baru untuk perbaikan usaha kita. Jadi hambatan intelektual ini bisa dibilang hambatan yang egois menurut saya, soalnya ini tidak bisa menerima masukan dari orang lain, terus dia pengennya ini harus ini gitu. Dia terlalu percaya diri dengan apa yang dipikirkannya dan ideologismenya. Selanjutnya ada teknik meningkatkan kreativitas dengan teknik create dan teknik visual. Yang pertama teknik kombinasi, yang kedua teknik menggunakan input yang random atau acak, yang ketiga membuat eliminasi, yang keempat membuat alternatif, yang kelima membuat cara pola pikir terbalik, dan yang keenam kasus ekstrim. Kombinasi baru ini sepertinya membuat teknik kreativitas dari orang lain gitu. Dari orang lain mempunyai ide, kita mempunyai ide, kita satukan dan kita jadikan sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kalau input yang random ini kita mengambil semua informasi secara acak agar bisa kita olah dan menjadi sesuatu yang baru gitu. Kalau membuat eliminasi, kita harus selektif dalam menerima masukan-masukan tersebut. Jadi sebelum kita membuat suatu inovasi, kita harus selektif apa yang informasi yang sudah kita dapat dan apa yang sebaiknya kita tuangkan untuk sesuatu yang kita buat
sesuatu yang akan kita buat gitu. Yang keempat, menggunakan alternatif ini seperti plan B. Misalnya kalau kita udah rencana matang-matang plan A dan ternyata gagal, kita harus mempersiapkan plan B gitu loh. Jadi nggak memakan banyak waktu juga. Jadi kalau kita misalnya plan A udah gagal, kita langsung pakai plan B gitu, biar waktunya juga nggak terbuang sia-sia gitu. Mencoba cara pikir selanjutnya, mencoba cara pikir terbalik. Jadi apa yang orang-orang dipikirkan biasanya atau mainstream, kita harus berpikir berbalik dari mereka yang pikirkan. Jadi kita misalnya orang memikirkan kalau ada sesuatu itu kalau dilanggar bakal buruk nantinya. Nah, cuman itu masih fiktif gitu loh, antara iya dan tidak. Nah, kita boleh menerobos ke situ, boleh melanggarnya, tapi untuk sesuatu yang baik, dan kita belum pernah tahu kalau kita belum pernah mencobanya. Selanjutnya, prinsip-prinsip berpikir kreatif. Yang pertama, pola pikir kreatif diawali oleh teori ketidaksempurnaan. Jadi pola pikir kreatif itu awalnya dari kegagalan kita. Misalnya kita ingin membuat sesuatu gagal, dan memaksa otak kita harus berpikir lebih keras untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, berpikir tidak sama dengan pesaing. Nah, berpikir tidak sama dengan pesaing ini, jadi kita tidak merasa punya saingan gitu. Jadi kita bebas berpikir dan kita bebas untuk menentukan sesuatu apa yang kita inginkan. Yang ketiga, berpikir lebih mendetail. Jadi kita kalau merencanakan sesuatu harus detail, dari mulai rencana awal modal usaha, rencana penjualan, pemasaran, dan semuanya dari A sampai Z itu harus detail gitu loh, biar kita nih waktu penjalanan usahanya tuh nggak bingung, dan kita udah memiliki catatan yang bagus dan enak untuk dibaca. Jadinya waktu kita cek rekap penjualan kita misalnya, nah itu udah kita gampang lah untuk membuat laporan atau merangkumnya gitu. Yang keempat, memiliki hasil yang sempurna. Jadi sesuatu yang kita rencanakan matang-matang itu harus memiliki hasil yang sempurna sebisa mungkin. Apapun caranya, tentunya dengan cara yang baik, kita harus memikirkan hasil yang terbaik. Yang kelima, harus menghasilkan sebuah solusi. Jadi misalnya di suatu tempat ada masalah, jadi ide kita tuh harus break the through gitu loh, menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya di sana, misalnya di toko ini penjualannya stuck di situ aja, tiap hari pemasukannya, misalnya sehari pemasukannya 1 juta, nah itu tiap hari 1 juta terus. Nah, kita harus melakukan inovasi baru untuk biar pendapatan kita ini bertambah. Caranya dengan kayak kita promosi di media sosial, atau kita melakukan inovasi-inovasi dari produk kita gitu, agar banyak orang yang tertarik. Ada tokoh terkenal, Albert Einstein, pernah mengatakan begini, 1% knowledge dan 99 imagination. Nah, itu membuktikan bahwa kita tuh harus memiliki imajinasi yang besar gitu loh, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Saya telah menjelaskan hambatan kreativitas. Sepertinya bab 4 ini sudah dijelaskan oleh kelompok kami sebelumnya, dan saya di part yang terakhir. Untuk itu saya akan mengembalikan ke moderator, Saudara Fendi Budianta. Di sini saya akan membahas bab
yang berjudul pengambilan resiko. Untuk definisi resiko sendiri, yaitu secara umum resiko dikaitkan dengan adanya suatu ketidakpastian pada masa yang akan datang. Secara spesifik, resiko dikaitkan dengan adanya konsekuensi sebagai dampak adanya ketidakpastian yang akan memunculkan dampak yang merugikan pelaku usaha. Untuk motivasi mengambil resiko, seseorang mengambil resiko biasanya didasari oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah dikeluarkan. Biasanya mampu mengkalkulasi besarnya resiko. Atas dasar kalkulasi, dia akan menetapkan target keuntungan yang dia kehendaki. Alasan lain seseorang mengambil resiko adalah karena faktor kepepet. Seseorang terpaksa mengambil resiko karena kondisi yang menyertainya. Karena faktor kepepet biasanya dia tidak punya waktu untuk mengkalkulasi besarnya resiko. Jadi dia itu, kalau ya namanya orang kepepet ya, dia mikirnya ada jalan itu langsung dia ambil. Nah, untuk jenis-jenis resiko dalam bisnis, resiko itu yang sering kita jumpai dalam bisnis, khususnya startup bisnis, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Untuk resiko yang murni itu resiko yang muncul karena akibat sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian, seperti hilangnya barang atau rusak barang, kecelakaan kerja, terus tuntutan hukum, dan operasional lainnya, dan contohnya itu bencana alam. Untuk resiko spekulatif, yaitu resiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya berupa keuntungan ataupun kerugian. Misalnya resiko perubahan harga dan resiko kredit. Perubahan harga itu contohnya rupiah sama dolar, kan sekarang rupiah sudah mencapai hampir 14.000 per dolarnya. Nah, bentuk kerugian akibat adanya resiko itu ada kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Untuk kerugian yang langsung itu adalah jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari resiko yang terjadi. Misal konsleting listrik dan kebakaran. Maksudnya setelah konsleting pasti jadi kebakaran gitu. Untuk kerugian tidak langsung itu yaitu nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung. Misalnya kemungkinan penjualan atau keuntungan yang gagal diterima akibat biaya tambahan invest yang hilang dan lain-lain. Untuk pengelolaan risiko sendiri, yaitu untuk melakukan pengelolaan risiko menggunakan prinsip Pareto dari berbagai potensi risiko, yaitu dengan membuat urutan risiko-risiko yang paling tinggi ke yang paling rendah. Selanjutnya, nah untuk pengelolaan risiko itu ada 4 strategi. Yang pertama itu dikontrol, ditransfer kepada pihak lain, dibiayai sendiri, dan dihindari. Untuk yang dikontrol itu upaya yang dilakukan agar probabilitas terjadinya resiko yang kita identifikasi berkurang dan mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Jadi resiko yang kita ambil itu kita kontrol dengan sebaik-baiknya untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Untuk ditransfer ke pihak lain atau risk transfer, yaitu upaya dengan memindahkan resiko yang kita hadapi terhadap pihak lain.
yaitu dengan menyiapkan dana cadangan. Jadi kita gunanya ditransfer kepada pihak lain itu adalah untuk membuat cadangan atau menyiapkan cadangan atau yang disebut itu allowance. Yang ketiga, dibiayai sendiri atau risk retention. Untuk pengelolaan risiko, kita itu membiayai sendiri dalam mengelola resiko tersebut. Dan yang terakhir itu dihindari atau risk avoidance, yaitu dengan menghindari resiko. Jadi resiko itu kita hindari, bukan kita ambil. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.